di surgaku. Oh, sayang. Kamu belum siap-siap? Aku udah siap loh. Boy, kamu gak akan pernah bisa nyentuh aku, Boy. Kalaupun iya kamu nyentuh aku akan jadi mayat bagi kamu. Kamu gak akan pernah bisa ngedapetin cinta aku dan hati aku, Boy. Aku janji itu. Maksud kamu? Boy, aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu kamu udah bohongin aku. Aku udah tahu semuanya, Boy. Aku udah tahu soal harta itu. Dan aku juga tahu soal yayasan itu, Boy. Yayasan itu punya kamu, kan? Pasti lengkap nih kerjanya. Boy, apa yang kamu lakuin ke aku ini semua fatal. Dini, kamu dengerin dulu. Oke. Aku akuin kalau aku itu salah. Cuman aku emang butuh uang itu. Tapi... Oke, Boy. Oke. Sekarang aku akan menjalankan tugas aku sebagai seorang istri. Tapi sampai kapanpun, Boy, kalau kamu belum berubah dengan sifat kamu belum meninggalkan harta kamu, Boy, kamu tidak akan pernah bisa nyentuh aku. Aku janji itu, Boy. Tapi, Boy, kalau kamu janji sama aku, kamu bisa ninggalin semuanya. Aku akan belajar untuk bisa cinta sama kamu. Kandini, aku itu suami kamu yang sah. Aku berhak buat ngatur kamu. Dan aku juga berhak buat milikin kamu. Tadi aku udah bilang sama kamu, jelaskan, Boy. Kalau kamu masih pegang harta kamu yang kotor, uang-uang haram kamu, sampai kapanpun kamu gak akan pernah bisa nyentuh aku. Tolong hargain prinsip aku, Boy. Kamu! Emangnya gue salah jujur? Lu gak berhak gue campur urusan gue. Ini bukan cuma tentang lo, tapi gue juga udah terlibat di dalamnya. Kak, lo udah tahu kan dari dulu gue gak suka sama cara lo, kelakuan lo, kelicikan lo. Dan gue cuma pengen kayak Mbak Kantini, Kak. Gue pengen lo berubah jadi lebih baik. Lenka. Mbak Kantini hebat bisa ngomong gitu sama Kak Boy. Ada yang bahagia karena cinta. Ada juga yang menderita karena cinta. Tapi kenapa Mbak Kantini selalu memilih untuk menderita? Emangnya Mbak gak capek? Enggak, Lenka. Aku bahagia. Aku bahagia karena aku punya iman. Dan aku bahagia karena Allah. Mbak Kantini, aku minta maaf ya baru bilang sama Mbak. Ketika keadaannya udah kayak gini sekarang. Gak apa-apa, Lenka. Makasih ya, Fit. Sama-sama, Mbak. Boy? Astagfirullahaladzim. Maaf, Mbak. Fitri salut sama Mbak. Akhirnya Mbak menikah sama Mas Boy. Padahal Fitri tahu hati Mbak buat siapa. Mbak sabar banget ya. Fit, kalau menurut saya, cinta itu nggak harus memiliki, Fit. Dengan saya bisa melihat orang yang saya cintai bahagia, itu aja udah cukup. Fit, meskipun nggak dipeluk dari dekat,
Tapi saya bisa melihat dia dari jauh. Dia bahagia. Itu udah cukup, Fit. Daripada harus dipeluk dari dekat tapi dengan kesedihan. Ya Allah, andai aku bisa seperti Mbak Kantini. Aku ingin berkorban untuk kebahagiaannya Mas Tio. Ham, sarapan dulu ya. Makasih Umi, tapi Ilham gak lapar. Kok Umi perhatiin beberapa hari ini kamu malas makan? Apa makanannya Umi udah gak cocok lagi sama kamu? Bukan begitu, tapi emang Ilhamnya aja belum lapar. Umi ngerti kamu belum bisa nerima. Tapi kan kamu punya kehidupan yang harus kamu jalanin. Gak bisa terus-menerus begini, Ham. Kamu mau dengar kata Abi nggak? Cherry nggak mau. Ngaco kamu, Fit. Cher, jujur kamu masih cinta kan sama Mas Tio? Iya, tapi itu kan dulu, Fit. Sekarang itu kan Mas Tio udah jadi milik kamu. Sekarang aku mau berbagi Mas Tio sama kamu. Kamu mau nggak? Fit. Nggak, Fit. Nggak. Cher, tolong. Ini demi Mas Tio. Di Islam dibolehkan poligami kok. Ini kemauan aku, bukan kemauan Mas Tio. Sekali enggak, tetap enggak, Fit. Paling nggak kamu pikirin ya. Ya, Cher. Gitu dong bro, dari dulu kek. Alhamdulillah, Umi doakan semoga Allah memberikan yang terbaik buat kamu. Amin. Amin. Sekarang bagaimana? Kamu mau pilih anak saudara Abi atau pilih gadis yang kamu sudah kenal dengan baik, Arafah? Arafah. Tapi mohon tolong berikan Ilham waktu untuk bisa belajar mencintai Arafah, Abi, Umi. Dan Ilham juga minta tolong sama Abi dan juga Umi, tolong sampaikan keinginan Ilham ke Arafah. Lah, kamu kan bisa ngomong sendiri. Oke. Abi tidak akan memaksa kamu untuk menjawab. Abi akan turuti kemauan kamu. Astagfirullahaladzim.